Ini sempat-sempatnya memotong organ vitalnya sendiri. Bayangin memotong organ vitalnya sendiri. Udah mengerti deh Niko ini. Hai. Tunggu dulu. Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Cola Sumaila di YouTube channel Sian TV Official. Inilah lintas Sarawak. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini Cola ada mau backing video kriminal. Hah? Video kriminal? Ya, video kriminal. Kenapa Cola ada mau bahas video kriminal? Karena orang yang Cola mau bahas ini adalah orang yang sangat-sangat terkenal di aplikasi TikTok. Hah? Aplikasi TikTok? Ada ya pembunuh yang viral di aplikasi TikTok? Ya, ada teman-teman. Jika teman-teman belum tahu, ini dia videonya. Mau sholat lagi gue ke masjid dulu ya. Gue ikut dah. Bukan Kristen. Oh iya, lupa gue balik aja dah. Be, duluan. Mau cuti. Kasus apa? Tadi kita disuruh mama beli garam ke warung. Ya, dia itu yang Torang mau bahas di video kali ini. Kenapa Torang ada mau bahas dia itu? Karena dia itu salah satu pembunuh yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini Torang mau bahas DP kronologi cerita itu, kenapa dia sampai masuk di TikTok dan juga kenapa dia bisa jadi seorang pembunuh. Eits, tapi sebelum pada DP video, boleh Kang Cola meminta dukungan dari teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Langsung jo Torang ke videonya. Nico Lane Jenkins. Nico ini lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada 16 September 1986. Nah, Nico ini adalah seorang pembunuh FOIA Amerika Serikat yang dihukum mati karena membunuh 4 orang selama bulan Agustus 2013. Nah, ayah dari Nico Jenkins ini bernama David Match dan ibunya bernama Lori Jenkins. Nah, jadi teman-teman, Nico ini memiliki 5 orang kakak perempuan. Di antara 5 orang ini, 3 diantaranya itu memiliki riwayat kriminal. Jadi teman-teman, di antara 3 orang kakaknya yang memiliki riwayat kriminal ini, ternyata bukan hanya kakaknya yang memiliki riwayat kriminal, tapi bapaknya juga pernah masuk penjara karena kasus terorisme. Begitu juga dengan ibu Nico yang pernah masuk penjara juga karena kasus kriminal. Jadi teman-teman, di masa kecilnya Nico ini memang sudah bergelut di dunia kasus kriminal sehingga membuat Nico ini bertumbuh menjadi orang yang kriminal juga. Nah, sampai-sampai nih teman-teman, di umur Nico yang ke-7 tahun dia itu sudah berani membawa senjata api yang berisi peluru ke sekolah. Bayangin coba, ke sekolah dia membawa senjata api yang isinya peluru. Terang saja nih teman-teman, kalau ke sekolah bawa HP saja takut mau dimarah guru. Ini dia bawa pistol yang isinya ada peluru. Boleh jo kalau itu pistol yang cuma 10.000 satu. Ini itu pistol kalau ditembak orang mau mati, mau masuk penjara. Ode nakal Nico ini. Terang lanjut teman-teman. Nah, pada usia 11 tahun nih teman-teman, Nico ini sempat diusir dari rumahnya sendiri. Kenapa bisa? Ya, karena dia melakukan tindakan kekerasan kepada kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya itu dipukulinya, ditendangnya, sehingga dia diusir pada usianya yang ke-11 tahun. Nah, dari usianya yang ke-11 tahun itulah Nico mulai berhenti bersekolah. Nah, pada usianya yang ke-13 tahun nih teman-teman, Nico itu sudah mulai memukuli orang-orang di sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan keras lainnya. Nah, pada tahun 2003 nih teman-teman, di usianya yang ke-17 tahun, Nico itu akhirnya dipenjara karena ia melakukan pencurian mobil. Nah, kan pada tahun 2003 Nico ini dipenjara ya kan, pada usianya yang ke-17 tahun. Nah, selang 3 tahun dari situ, yaitu 2006, Nico itu masih ada di penjara nih teman-teman pada tahun 2006. Kemudian Nico itu didakwai lagi oleh pengadilan karena dia melakukan tindakan kekerasan kepada sipil penjara. Jadi teman-teman, selama dia di penjara, selama Nico ini di penjara, dia tuh sering sekali memukuli teman-teman satu ruangannya dan juga orang-orang yang lewat, dia habis pukuli-pukuli gitu loh. Dan juga setiap ada orang lewat habis dipukulinya dan akhirnya hukumannya ditambah. Teman-teman tahu tidak berapa hukumannya ditambah? Ya, betul, 21 tahun. Ya Allah, ini orang yang baru 3 bulan saja di rumah PSBB, yang neto-neto ada kasur, ada makan, ada HP, ada jaringan. Mau bisa mau gila 3 bulan di rumah, ini dia 21 tahun dalam penjara tanpa jaringan, tanpa HP, tanpa kasur, makanan seadanya. Tobat Nico, tobat Nico, tobat. Nah, selama dalam penjara, Nico ini mungkin sudah sadar, mungkin dia berpikir, saya ini sudah lama di penjara, tidak mungkin tidak mau keluar-keluar, dan akhirnya dia merubah perilakunya. Dari tadinya dia suka mukulin orang-orang yang ada di penjara, satpam-satpamnya, dan akhirnya dia memperbaiki semua kelakuannya, dan akhirnya dia hanya di penjara 10 tahun setengah. Kak,
kenapa bisa hanya 10 tahun setengah padahal kan Niko di penjara 21 tahun. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, di Amerika Serikat itu kalau misalnya ada seorang narapidana atau seorang yang melakukan kriminal lalu dia dipenjara, kemudian selama di penjara dia itu melakukan perilaku yang baik ke semua orang, itu masa tahanannya akan dikurangi. Sama seperti Niko ini, masa tahanannya juga dikurangi. Nah, akhirnya Niko ini keluarlah dari penjara, menghirup udara segar, kemudian beraktivitas seperti orang biasanya. Niko ini pasti akan tobat karena sudah merasakan di penjara selama 10 tahun. Tapi tidak teman-teman, dia tidak pernah tobat. Nah, bahkan nih teman-teman, setelah 2 minggu dia keluar dari penjara, yang kan dia di penjara 10 tahun setengah. Nah, pada saat dia keluar itu, baru 2 minggu dia keluar dari penjara, dia ditangkap lagi karena kasus pembunuhan. Nah, oke lah teman-teman, kalau dia ini bunuh hanya 1 orang. Nah, ini dia bunuh 4 sekaligus. Nah, 4 orang ini teman-teman bernama George Ruiz, Juan Pena, Curtis Bradford, dan Andrea Kruger. Nah, mari kita bahas kasusnya satu persatu. Nah, sekitar pukul 5 pagi pada 11 Agustus 2013, seorang petugas patroli menemukan 2 mayat di mobil pick-up Ford warna putih yang diparkir dekat kolam renang kota. Nah, kolam renangnya itu bertempat di Spring Lake Park. Nah, setelah ditemukan ini mayat, kemudian datanglah polisi untuk mengidentifikasi kedua mayat ini. Nah, setelah diidentifikasi, mayat ini bernama Juan Pena dan George Ruiz. Nah, ditemukan 2 luka tembakan di bagian kepala kedua mayat tersebut. Nah, itu kan kejadian pembunuhan tadi pada 11 Agustus 2013. Nah, sekarang kita akan bahas pada 19 Agustus. Nah, Niko ini setelah melakukan pembunuhan beberapa hari dari pembunuhan pertama, dia ini melakukan pembunuhan lagi di 19 Agustus 2013. Nah, sekitar jam 7 pagi nih, tubuhnya Curtis Bradford itu ditemukan di garasi bawah, ditemukan oleh seorang pria yang kebetulan pagi itu dia kan kerja shift nih. Jadi pagi-paginya dia pulang, kemudian pas jalan pulang dia itu menemukan mayat di garasi tempat dia lewat itu. Nah, kemudian datanglah polisi untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Nah, ternyata mayat itu adalah Curtis Bradford. Nah, teman-teman tahu juga sebelum Niko ini membunuh Curtis itu, mereka sempat berfoto dan kemudian foto itu Niko upload di FB-nya selang 1 hari sebelum membunuh Curtis. Sudah 3 korban nih yang menjadi mangsanya si Niko. Nah, kemudian pada tanggal 21 Agustus selang beberapa hari dari pembunuhan sebelumnya, nah Niko ini lagi-lagi membunuh 1 orang wanita. Ditemukan pada 21 Agustus sekitar jam 2:15 pagi. Nah, korban keempat ini adalah seorang perempuan namanya itu Andrea Kruger. Nah, jadi kronologi dari cerita pembunuhan ini adalah Andrea kan naik mobil nih. Nah, kemudian naik mobil jalan-jalan, kemudian Niko itu melihatlah Andrea dari jauh. Nah, yang dilihat pertama si Niko ini adalah mobilnya Andrea. Jadi dia bukan melihat si Andrea, tapi dia melihat mobil dari Andrea. Nah, kemudian si Niko ini jatuh cintalah kepada mobil si Andrea. Orang kan di mana-mana ya jatuh cinta sama si Andrea, sama si wanitanya, bukan sama si mobilnya. Nah, ini Niko yang lebih gilanya, dia tuh jatuh cinta sama si mobil yang dibawa Andrea tadi. Jadi kemudian Niko menghampirilah Andrea, kemudian Niko menodongkan pistol ke kepala Andrea sehingga Andrea itu turunlah dari mobilnya kan. Kemudian Andrea bilang nih sama Niko, kalau ya ambil aja mobil aku, tapi aku jangan ditembak. Nah, kata Andrea itu seperti itu, tapi tanpa diduga si Niko malah nembak berkali-kali si Andrea, sampai-sampai tuh ya teman-teman di bagian tubuhnya Andrea itu semua dipenuhi dengan luka tembakan. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah bingung, tidak usah bimbang. Nah, akhirnya Niko ini ditangkap polisi pada 30 Agustus 2013. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih Niko sampai bisa berhasil ditangkap? Ya, karena ada barang bukti berupa CCTV, yang mana CCTV itu terletak pada depan toko senjata, yang mana pada saat itu Niko dengan kakaknya sedang membeli senjata untuk pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Nah, teman-teman, Niko ini kan sudah ditangkap ya di kantor polisi, dibawa ke kantor polisi. Kemudian sampai di kantor polisi, Niko ini diinterogasi. Nah, interogasinya itu selama 8 jam. Kemudian selama 8 jam itu Niko ditanya apa tujuan dari pembunuhan ini atau apa motif dari pembunuhan ini. Niko itu selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi sampai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dia selalu berbeda-beda. Nah, kalau polisi tanya, apa sih tujuan kamu melakukan pembunuhan ini? Niko itu selalu menjawab, itu adalah tindakan pengorbanannya kepada Apopis. Nah, Apopis itu kayak semacam dewa dalam agama Mesir kuno seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau polisi itu tanya kedua kali lagi, apa sih tujuan kamu melakukan pembunuhan ini atau apa motif kamu melakukan pembunuhan ini? Niko itu juga selalu menjawab kalau dia itu disuruh oleh dewa ular yang ada di dalam tubuhnya. Bayangin dong, dewa ular yang ada dalam tubuhnya. Ya kali ada dewa ular dalam tubuh. Dan akhirnya teman-teman, selama 8 jam proses interogasi, akhirnya Niko Jenkins ini mengakui bahwa dialah yang membunuh 4 orang tersebut. Nah, akhirnya Niko ini ditetapkan sebagai tersangka
tersangka. Nah, pada 16 April 2014, Nico Jenkins dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan. Nico Jenkins ini akan dijatuhkan hukuman pada 11 Agustus 2014. Tapi nih teman-teman ditunda karena jaksa menilai Nico ini ada sedikit gangguan kejiwaan dalam dirinya, sehingga prosesnya ditunda. Nah, pada 29 Juli hakim memerintahkan agar Nico ini ditempatkan di rumah sakit jiwa. Nama rumah sakit jiwanya itu adalah Lincoln Regional Center. Sampai dokter menyatakan bahwa kondisi dari Nico ini benar-benar stabil. Tapi nih teman-teman, Nico ini sempat ditolak untuk dirawat di rumah sakit jiwa itu karena alasan dokternya kurangnya keamanan. Tapi akhirnya dokternya menyetujui kalau Nico ini dirawat di penjara saja. Nah, selama di penjara nih teman-teman, sambil menunggu proses hukumnya Nico ini berlangsung, Nico ini sempat-sempatnya memotong organ vitalnya sendiri. Bayangin, memotong organ vitalnya sendiri. Bagaimana ngerti deh Nico ini? Tidak hanya itu teman-teman, Nico juga memotong lidahnya bagian tengah agar menyerupai seperti lidah ular. Bayangin teman-teman, dia memotong lidahnya di bagian tengahnya agar menyerupai lidah ular. Orang saja nih teman-teman, kalau makan dapat gigi lidah itu so sakit. Coba bayangkan, apalagi dia ini yang tobat Nico, tobat. Nah, akhirnya pada Mei 2017, Nico Jenkins ini dijatuhkan hukuman mati dan dipindahkan di penjara Tecumseh State Correctional yang ada di Nebraska, Amerika Serikat. Nah, di penjara di Amerika sana, disitulah tempat Nico menunggu sampai nanti dia dieksekusi mati. Nah, kabarnya nih, sampai sekarang Nico itu belum dieksekusi mati karena kejiwaannya itu belum stabil. Nah, itulah sedikit cerita kriminal tentang Nico Jenkins yang dirinya itu sangat-sangat viral di TikTok karena tatapannya yang sangat tajam. Jangan salah loh teman-teman, tatapannya itu bukan tatapan cinta, tetapi tatapan mematikan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Sampai jumpa di cerita kriminal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bersyukur hari ini.